Halo semua, jadi hari ini kita akan membahas soal pemantapan untuk PAT. Kita akan mulai dengan pemantapan 1. Nah, nomor 1. Koordinat rumah Albert adalah minus 5,14, sedangkan koordinat rumah Caleb adalah 10,-6. Ditanya jarak terdekat antara rumah Albert dan rumah Caleb. Nah, ini kita bisa menggunakan Pythagoras atau kita bisa menggunakan rumus koordinat. Nah, jadi pertama kita punya min 5,14 ini untuk rumah Albert dan rumah Caleb 10,-6. Nah, kita anggap ini sebagai X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, kita bisa menggunakan rumus dari koordinat. Jadi ada yang namanya jarak antara dua titik gitu ya. Jadi jarak dari A ke Caleb adalah akar dari Y2 minus Y1 kuadrat ditambah X2 kurang X1 kuadrat. Ini bisa kita masukkan. Jadi sama dengan akar dari Y2 itu min 6, min 14 kuadrat, ditambah X2 10 minus 5 kuadrat. Nah, jadi kita punya akar dari ini minus 20 dikuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, minus 20 dikuadratkan, karena minus 20 kali minus 20 jadi minus kali minus jadi positif. Jadinya 400 ya, 20 kuadrat, tambah 15 kuadrat, 225. Sehingga kita dapatkan adalah akar dari 625 sebagai jarak dari Albert ke Caleb. Jadi 25 km. Seperti itu. Atau kita bisa menggunakan Pythagoras. Jadi kalian bisa gambarkan titiknya ya. Jadi rumus tadi itu diturunkan dari Pythagoras juga. Jadi kalau misalnya kalian mau gambar juga boleh. Pertama titiknya minus 5,14. Kita sketsa ya. Jadi kemungkinan ini kita anggap minus 5, berarti 14 ada di daerah sini ya. Jadi titik yang pertama itu di sini, rumah Albert. Ini minus 5,14. Lalu ada 10,-6. 10 kita anggap sini lah ya. Minus 6 di sini. Minus 10. Ini ya. Jadi ini Albert, ini Caleb. Nah, udah dapet kayak gini, kita tarik garis dari sini ya. Ini adalah jaraknya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Berarti kita bikin segitiga di sini. Nah, segitiga ini kita bisa cari sisinya. Nah, yang pertama, ini minus 5 ya, berarti jarak ini 5, jarak dari sini ke sini adalah 6. Jadi 5 tambah ini ya, ini kan 14, ini 14. Lalu di sini 6, berarti jaraknya adalah 14 tambah 6, jadi 20. Sedangkan yang ini kita bisa cari juga jaraknya. Dari sini ke sini 5, dari sini ke sini 10. Jadi 10 tambah 5, jadi 15. Jadi kita punya 15, 20. Nah, kita cari sisi miringnya. Jadi akar 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. Jadi hasilnya adalah akar 225 tambah 400. Jadi akar 625. Jadi isinya 25. Gitu. Nah, kita masuk ke soal kedua. Sebuah kapal berlayar ke arah selatan sejauh 38 km. Jadi langsung kita gambarkan. Jadi kapal berlayar ke selatan ya, 38 km. Lalu berbelok ke timur 40 km. Dia ke sini 40 km ke timur. Lalu setelah itu berbelok ke utara 68 km, berarti dia ke atas, ke utara 68 km. Nah, berikutnya kita cari jarak dari sini ke sini ya, dari awal ke akhir. Nah, ini dia membentuk satu trapesium. Nah, kita cari ininya. Nah, ini dia membentuk segitiga siku-siku kan. Nah, jadi bisa kita cari. Nah, jadi kita harus cari dulu bagian ininya. Caranya adalah 68 kurang 38, jadi hasilnya 30. Sedangkan ininya adalah 40.
Jadi kita punya satu buah segitiga siku-siku, ini 30, ini 40. Nah, kita cari ini berapa? Bisa pakai triple Pythagoras ya. 30, 40 berarti pasti 50. Atau kalian boleh juga pakai rumus 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Jadi akar dari 900 tambah 1600, akar dari 2500. Jadi hasilnya adalah 50 kilometer. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Perhatikan gambar taman berikut. Nah, ini ada gambarnya, ditanya keliling. Nah, jadi di sini kita cari satu-satu ya, karena dicarinya keliling. Nah, yang pertama kita cari yang ini, yang saya tandain ini ya. Nah, yang besar ini. Ini tuh kan dia setengah lingkaran. Jadi keliling setengah lingkaran yang besar, itu adalah setengah dikalikan keliling. Rumus keliling itu pi kali diameter. Berarti ini diameter yang besar. Kita tinggal masukin setengah kali 22 per 7. Nah, ini diameter besarnya berarti dari sini sampai sini ya. Jadi 28 cm. 7 sama 28, ini jadi 4 ya. 2 didapat 44 cm. Nah, berikutnya kita akan cari yang ini. Sekarang yang ini, yang setengah lingkaran yang ini. Itu yang sedang ya. Jadi kita tinggal cari ini keliling yang sedang. Sama, dia setengah lingkaran juga, kali pi kali diameter yang sedang. Diameternya berarti dari sini, jadinya 14 cm. Jadi setengah kali 22 per 7, lalu dia dikalikan diameter yang sedang itu 14. 7 sama 2, 14 ya. Jadi isinya 22 cm. Nah, berikutnya kita lihat yang kecil. Nah, yang kecil ini ada dua. Yang pertama yang ini satu, setengah lingkarannya, yang ini yang satu ini juga. Jadi ada dua setengah lingkarannya, yang kecil ya. Atau jadi satu lingkaran kecil. Nah, kita bisa tulis saja langsung keliling yang kecil. Dia ada dua kali setengah ya. Setengah lingkaran kali pi kali diameter besar. Diameter yang kecil, sorry. Diameter kecil. Nah, ini tinggal 2 habis, jadinya pi 22 per 7 kali. Nah, di sini berapa diameternya? Ini tuh setengah dari 14. Jadi 7 cm. Dia dapat 22 cm. Nah, ini tinggal kita tambahkan semuanya. Jadi kelilingnya 44 tambah 22 tambah 22. Jadi hasilnya adalah 88 cm. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini ada ukuran kolam renang semi olimpik. Nah, kalian lihat dulu bentuknya. Ini tuh kan prisma. Jadi prisma tuh, yang namanya prisma, yaitu alas dan tutupnya harus sama bangunnya. Nah, jadi alasnya tuh bukan yang bawah ini ya. Terus tutupnya atas ini, bukan. Tapi harus bentuk yang sama. Nah, jadi ini tuh dia bentuknya trapesium. Jadi ini alas, yang di depan ini alas. Terus tutupnya yang di belakang sini. Jadi ingatnya bukan atas bawah, tapi yang sama bangunnya. Nah, berarti karena alasnya trapesium, jadi kita bisa langsung bikin trapesiumnya. Trapesiumnya kan gini ya. Nah, sekarang kita disuruh cari volume. Volume itu adalah luas alas kali tinggi dari prisma. Nah, berarti kita cari dulu luas alasnya. Untuk cari luas trapesium. Luas trapesium itu butuh A plus B per 2 kali tinggi trapesium. Jadi ini A, ini B, ini tingginya, tinggi trapesium. Nah, kita tinggal lihat dari soal. Jadi A-nya yang kecil ini ya. Berarti A-nya yang kecil ini. Nah, yang kecil ini adalah minimumnya. Kedalaman minimumnya adalah 1 meter ya. Ini 1 meter. Kan ini kita dimintanya yang nasional. Jadi kita lihatnya yang nasional ya. Kalau internasional baru lihat yang ini. Ini yang nasional. Berarti minimumnya 1 meter. Berarti ini 1 meter. Terus dia kedalamannya hingga kedalaman 6 meter. Berarti B-nya 6 meter. Gitu ya, berarti yang dalam ini dia 6 meter. Nah, terus kita lihat panjangnya. Kita kan mau cari ini nih. Panjangnya adalah 60 meter. Jadi ini 60 meter. Nah, udah dapat ini, tinggal kita masukin. Kita bisa cari luas. Jadi luasnya
1 ditambah 6 per 2 kali tinggi trapesiumnya adalah 60 meter. Jadi 7 per 2 kali 60. Jadi dia dapat 210. Ini luas trapesium. Nah, kita tinggal masukin ke sini 210 kali tinggi prisma. Nah, tinggi prismanya adalah yang samanya. Berarti yang lebar ini adalah tinggi prisma. Karena dia sama kan? Nah, jadinya tinggi prisma jadi lebar. Lebarnya itu 30 meter. Berarti tinggal kita masukkan kali 30 meter. Jadi 210 dikalikan 30, 6.300 meter pangkat 3. Seperti itu. Oke, nah sekarang coklat Toblerone dikemas dalam dus berbentuk prisma dengan alas berbentuk segitiga siku-siku. Jadi kasih tau ya, alas ini tuh bentuknya segitiga siku-siku. Yang bagian ini dia tuh segitiganya siku-siku. Dengan sisi penyiku 3 dan 4. Jadi kita langsung gambarin aja. Jadi ini ada 3 cm dan ini 4 cm ya. Ini sisi penyikunya. Lalu luas kertasnya 132. Gitu. Jadi luas permukaannya adalah 132. Nah, ditanya volume Toblerone-nya berapa? Volumenya berapa? Nah, karena ini dianggapnya kan bungkus Toblerone itu semuanya terbungkus oleh kertas, maka kita akan langsung cari. Pertama kita harus cari dulu yang namanya ini ya, tinggi prisma, atau ini ya, di sini panjang prisma, itu tuh tinggi prisma. Jadi kita cari dulu. Kita menggunakan luas permukaan. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas tambah luas selimutnya. Luas selimutnya itu keliling alas dikalikan tinggi prisma. Udah, kita cari aja langsung 2 kali luas alas. Luas alasnya setengah kali 3 kali 4. Coret ya, jadinya 12. Nah, keliling alas. Nah, ini kita bisa cari pakai Pythagoras. Kita bisa pakai triple ya, 3, 4, pasangannya 5. Atau pakai yang 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini juga boleh, nanti hasilnya sama juga 5. Nah, dapat 5, berarti keliling alasnya itu 3 tambah 4 tambah 5. Kali tinggi prisma. 3 tambah 4 tambah 5, 7 tambah 5, 12. Jadi 12 teprek. Nah, ini 132. Nah, ini bisa kita pindahkan ke sini. Jadi 132 kurang 12 sama dengan 12 TP ya. 120 sama dengan 12 kali tinggi prisma. Jadi tinggi prismanya adalah 10 cm. Nah, udah dapat, kita bisa cari volumenya. Cari volume itu tuh tinggal luas alas dikalikan tinggi prisma. Nah, udah kita tinggal masukin. Luas alasnya kan 2 kali luas alasnya setengah kali alas ke tinggi ya. Jadi setengah dikalikan 3 kali 4 kali tinggi prisma. Tinggi prismanya 10. Jadi isinya 2 kali 3, 6. 6 kali 10 isinya 60 cm pangkat 3. Nah, untuk soal ini, jadi kita cari dulu perharinya. Tiap harinya berapa penjualannya? Ini 1.500. Lalu Selasanya 1.250, Rabunya ini 1.000. Kamisnya itu antara 1.500 sama 2.000 ya, jadi 1.750. Jumatnya 750, lalu tambah Sabtunya 2.000. Nah, ini kita tambahkan semuanya. Jadi kita tambahkan semua, maka didapat 8.250 tambah X sama dengan 11.000. Jadi X adalah 11.000 kurang 8.250. Didapat 2.750. Ini untuk hari Minggu. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Diketahui rata-rata dari 6 bilangan adalah 65. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 18. Ada satu bilangan terbesar dan bilangan lainnya sama. Nah, jadi ada satu bilangan terbesar dan bilangan lainnya sama. Ini ada 6 bilangan ya. Kita misalkan bilangan terbesarnya, bilangan besarnya kita misalkan X, lalu bilangan kecilnya kita misalkan Y. Nah, berarti ada satu bilangan terbesar dan bilangan lainnya sama. Berarti Y-nya ada 5 ya. Terus X-nya ada 1. Nah, ini bentuknya. Nah, terus diberitahu,
selisih bilangan terbesar dan terkecil 18, berarti X kurang Y sama dengan 18. Nah, terus kita bisa cari juga, menjadi yang pertama ya. Lalu kita bisa cari juga menggunakan rumus rata-rata. Rata-ratanya 6 bilangan 65, berarti Y tambah Y tambah Y tambah Y tambah Y, ini tuh kan berarti hasilnya 5Y ya. Jadi 5Y ditambah X dibagi 6 sama dengan 65. Nah, ini kalikan silang sini. Jadi dapat 5Y tambah X sama dengan 65 dikalikan 6. Gitu. 65 kali 6 itu 390. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita punya ada dua persamaan ya. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Nah, ini bisa menggunakan, bebas kalian, boleh menggunakan substitusi atau eliminasi. Saya akan menggunakan substitusi. Jadi X sama dengan 18 tambah Y. Nah, kita masukkan ke sini. 5Y ditambah dalam kurung 18 ditambah Y. Itu ya, sama dengan 390. Karena kan ini kita punya ini nih. Ini kan 5Y tambah X sama dengan 390 kan? Yang kedua ya. Nah, X ini kita ubah menggunakan ini, kita substitusi menggunakan 18 plus Y. Jadi ini udah dapat 5Y tambah 18 tambah Y sama dengan 390. 5Y tambah Y itu tuh 6Y. 6Y tambah 18 sama dengan 390. Jadi 6Y sama dengan 390 kurang 18. 6Y sama dengan 372. Jadi didapat Y-nya adalah 62. Gitu. Nah, udah dapat 62. Nah, berarti X di sini kita tinggal cari. Jadi X adalah 18 tambah Y. Jadi 62 ditambah Y. Y-nya 62 ditambah 18. Jadi 18 tambah Y-nya 62 ya. Jadi didapat 80 hasilnya. Gitu. Oke, kita masuk soal terakhir. Sekolah mengadakan kegiatan jalan santai yang diikuti oleh 102 siswa kelas 7, 108 kelas 8, 130 kelas 9, 38 orang guru, dan 12 orang karyawan. Jika dalam kegiatan tersebut diadakan door prize, peluang guru mendapatkan door prize. Nah, berarti kita lihat gurunya ada berapa? Gurunya tuh ada 38. Dan kita harus cari si semestanya ya, atau semuanya. Keseluruhannya. Keseluruhannya kita tinggal tambahin aja. Jadi 108 tambah 130 tambah 102 ya, kelas 7 tambah 38 tambah 12. Jadi dapat hasilnya 390 orang. Nah, berarti peluang guru mendapatkan door prize adalah 38 dari 390. Atau ini bisa kita sederhanakan, jadi 19/195. Oke, itu saja untuk hari ini. Kita akan lanjutkan nanti di pembahasan pemantapan 2. Terima kasih semua. Bye.